Kita buktikan. Yang pertama, serem nih Pak nih. Dikit-dikit lah serem. Yang pertama, saya buktikan Syekh. Yang pertama, yang bukan ibadah dulu, seremonial dulu, adat atau kebiasaan dulu. Kaligrafi di Ka'bah. Adakah perintah Nabi? Adakah contoh Nabi? Tolong Pak dibuka Google-nya, Ka'bah, klik gambar, ada nggak kaligrafinya? Saya pun mau buktikan di mana ya, ada nggak ya? Kayaknya pernah ada di sini dokumen atau ini contohnya. Nih sebentar. Nah, jelaskan. Pertanyaannya, adakah hadisnya Nabi memerintahkan kita untuk nulis Ka'bah? Ini bukan ibadah dulu, masih kebiasa adat dan art, seni dan apa? Kebiasaan. Ya. Baik. Tolong dijawab iya atau tidak. Ada hadisnya atau tidak? Kita katakan begitu. Ini dulu. Bukan ibadah dulu deh. Ini dulu, tolong. Ada contoh Nabi tidak? Kalau nggak ada, mulai besok ini tolong ditanggalkan, Pak. Kalau nggak digantung sama rajanya. Udah, jangan jauh-jauh. Saya bilang, ada tidak hadisnya? Sebagaimana sekarang ini saya mengikut alur Anda. Aku mengikut alur Anda, Syekh. Ada nggak contoh nabinya? Nggak ada, sudah. Nomor 2. Lanjut nih. Mau asar masalahnya. Yang nomor 2. Hadirin, tolong diklik Pak di Google-nya. Meriam Makkah, Google, klik gambar. Tapi asal handphone Anda ada paketnya ya. Kalau nggak ada paket nggak bisa. Meriam Makkah. Meriam Makkah ini dibunyikan setiap 1 Ramadan. Ini mirip kayak beduk. Kayak beduk. Dulu orang-orang tua kita karena belum ada loudspeaker, masjid-masjid pakai apa? Beduk. Meriam Makkah dibunyikan setiap 1 Ramadan untuk menginformasikan kepada warga Mekah kalau Ramadan sudah masuk. Sudah ketemu? Ada yang ketemu? Mana? Ada. Tuh. Meriam Makkah. Coba deh kita ini kan. Kayaknya saya nyimpen juga gambarnya tuh. Nih. Hadirin. Tuh, tower Zam-Zamnya pun sudah berdiri. Ini kebiasaannya masih ada juga setiap 1 Ramadan. Dibunyikan dum untuk menginformasikan warga Mekah kalau 1 Ramadan sudah masuk. Ini bukan ibadah, ini kebiasaan. Pertanyaannya, adakah contoh Nabi dan dalilnya? Bisa betul? Bukan hoax kan? Kalau tampilan siang harinya begini nih, meriamnya nih. Meriam tua sih. Nih. Pertanyaannya, Syekh, ada contoh Nabi? Yang ketiga, dah nggak ada lah. Orang saya udah itu kok, sudah kita analisa. Yang ketiga, sebentar. Hadirin, nomor 3. Suara takbir setelah imam setiap sholat 5 waktu. Dulu hadisnya begini, ada hadisnya ketika Rasul sudah dalam keadaan sakit keras yang sangat parah. Ketika takbir Rasul, takbir intiqal, Allahu Akbar, makin lemah. Barisan sholat yang keempat, kelima enggak mendengar suara Rasul, maka sahabat Abu Bakar yang mulia, beliau yang mengeraskan suaranya. Nabi suaranya sudah sangat lirih karena sakit keras, akan meninggal setelah itu. Allahu Akbar. Abu Bakar yang ngikutin di belakang. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamd. Rabbana walakal hamd. Sekarang suara imam sudah sampai ke tingkat 601 tower Zam-Zam. Nggak perlu suara kedua. Mana hadisnya suara imam kedengeran sama makmum seantero daripada Masjidil Haram, tapi masih pakai suara kedua? Mana hadisnya?
Yang adalah ketika suara imam tidak dengar oleh makmum yang sampai sop 5 udah gak kedengaran suaranya, lalu pakai suara kedua. Mana dalilnya? Yang keempat, sedikit masuk ibadah, dikit. Setiap jenazah warga Mekah, kenapa dibawa ke Masjidil Haram? Mana hadisnya? Jangan pakai kias, jangan pakai analogi, contoh nabinya, perintah nabinya. Kenapa tidak disolatkan di masjid-masjid masing-masing? Di Aziziyah ada masjid, di Jarwal ada masjid, di Kudai ada masjid, di Jiatsud banyak masjid, di Misfalah banyak masjid. Kenapa harus dibawa ke Masjidil Haram? Sehingga setiap kita umroh atau haji, tidak bisa kita untuk melaksanakan zikir sempurna habis sholat, karena diselingi dengan sholat jenazah 5 kali sehari semalam sholat jenazah. Itu warga Mekah yang tiap hari meninggal. Bapak Ibu ingat-ingat umroh nih, Mas Adi umroh nih, kemarin ada sholat jenazah nggak setiap habis sholat? As-salatu alal amwati wa tifli rahimakumullah, itu artinya sholat jenazah. Kita baru subhanallah subhanallah, pada berdiri ya udah ikut sholat. Nggak pernah kita bisa untuk dzikir habis sholat. Kenapa? Karena ada sholat. Yang menjadi pertanyaan, ini orang-orang Mekah kenapa dibawa ke Masjidil Haram? Kalau pakai ilmu para ulama, bertentangan nggak dengan Al-Qurannya, dengan hadisnya? Oh, hadisnya justru menyatakan kalau bisa jenazah orang Islam disolatkan 1 juta orang, sebab 40 dan 100 saja itu menjadi pengampun dosa baginya. Apalagi sejutaan di Masjidil Haram. Berarti itu pakainya dalil kias, bukan secara contoh Nabi begitu. Nggak ada hadisnya. Yang kelima, kita masuk lebih sensitif, masalah sholat. Nggak mungkin kata mereka, mana mungkin sholat kami nggak berdasarkan sunnah, kami negeri sunnah. Kita buktikan, Syekh. Saya jadi kesel juga ya. Nggak kesel sih, coba semangat aja. Hadirin, nomor 5. Mana hadisnya? Imam Taraweh Masjidil Haram, MH, baca 1 juz setiap malam sudah puluhan tahun. Kalau pakai ilmu para ulama, dalil umum, dalil khusus, hadis, secara kias, kebiasaan, istihsan, analogi, itu ilmu para ulama, bukan saklak contoh Nabi. Anda menginginkan bid'ah adalah contoh Nabi mana? Ini kasih contoh Nabi. Setiap malam istiqomah baca 1 juz. Tapi kalau pakai kepahaman para ulama yang disepakati, ini bagus ketimbang di Indonesia tarawihnya cuma kuliah sama kulhu, gitu kan? Ini bagus. Tapi permasalahannya kami bertanya, mana contoh nabinya? Jangankan 1 juz, Pak, Rasulullah tidak didapati sholat tarawih sebulan penuh berjamaah. Berjamaah tarawih dimulai sejak kapan? Masa Umar. Mana contoh Nabi? Gak bisa jawab. Yang keenam, mau dilanjutin nih? Kayaknya cukup, Pak. Nomor 6. Mana hadisnya? Lomba hafal Quran di Masjidil Haram setiap tahun. Tapi kalau pakai sifat istihsan, dianggap baik karena akan menguatkan hafalan Quran putra-putri kita. Mana hadiahnya ribuan real. Lomba hafal Quran di Mekah atau di Masjidil Haram. Mana hadisnya? Mana perintah Nabi? Lombakan Al-Quran. Ini perkara baru. Persis masuk dengan definisi Anda. Kelompok pertama, yaitu yang gak ada contoh Nabi SAW. Baik. Nomor 7. Kami belajar hadis di Masjidil Haram, belajar bukan akademis ya, cuma lekaran aja, Pak. Lekaran apa sih? Nyantri kalong lah ya. Bukan santri kampret, Pak, kalong. Santri kalong nih kita ya. Syekh, kalau memang bid'ah nggak ada contoh Nabi, maksudnya adakah hadisnya definisi-definisi daripada nama-nama ilmu agama, nama-nama bidang ilmu?
ada ilmu tafsir. Nah, ini justru makin saklek jadinya. Ada ilmu hadis, apalagi ilmu usul fikih. Ini betul-betul buatan ulama, ya, dan lain-lain. Yang kedelapan, mana dalilnya definisi-definisi hadis yang begitu jelimet. Ya, dibuatlah ada hadis namanya hadis sahih, hadis hasan, hadis dhaif, hadis mungkar, hadis matruk, hadis maudhu', yang paling menyeramkan tuh, yang tadi katanya puasa Rajab hadisnya palsu. Saya katakan ada ulama yang hafalan hadisnya 100.000 hadis, saya lebih percaya sama mereka, bukan palsu tapi lemah dan masih boleh dipakai. Nah, ini dulu nih jawab. Definisi-definisi hadis yang kita pelajari itu adakah contoh dari Nabi? Oh, nggak ada. Syekh, ini di Mekah Al-Mukarramah ada tempat perkuliahan agama terbaik namanya Ummul Qura University. Yang satu lagi adalah di Madinah University. Pertanyaannya, adakah pesantren-pesantren dan madrasah-madrasah agama itu ada pada zaman Nabi? Mana contoh nabinya? Boarding juga kan? Ya, ini jadi saklek. Kalau begini jadi saklek. Yang ke-10, gelar-gelar agama yang ada. Ya. SAG, LCMA, PhD. Ya, ini makin kesananya makin apa? Makin ribet. Kalau gitu nanti haji nggak usah naik pesawat, naik apa aja? Jadinya kayak begitu. Mau nggak mau karena definisinya saklek. Jadi rupanya yang memahami itu adalah bid'ah, tidak ada contoh Nabi. Ketika kita ucapkan perilaku mereka yang mereka bertentangan dengan definisi mereka sendiri, mereka tidak terima. Oh, itu lain, ini lain masalahnya. Tidak lain, betul. Makanya kalau ikut Imam Syafi'i lebih mudah. Ya, Imam Syafi'i adalah bid'ah sesuatu yang bertentangan dengan apa tadi? Al-Quran, kemudian dengan hadis, kemudian dengan ijma' para ulama, dan kemudian dengan asar para sahabat. Yang intinya Quran hadis dulu saja seperti itu. Baik, ini buka kitab-kitab yang lain belum saya buka hadirin. Allah, sudah mau jam 2. Kayaknya nggak cukup waktu. Sudah ya Mas Jimmy, sudah jam 2 nih. Saya belum buka daripada syarah Bukhari dan syarah Muslim sebagai hadis-hadis terbaik. Kalau ini diizinkan masih perlu setengah jam lagi. Saya sih nggak capek, cuma lemes aja. Tapi sayang nih Bukhari Muslim belum kita buka. Biar betul-betul ilmiah. Sekarang hadirin, kenapa pembahasan bid'ah tidak pernah membuka kitab syarah Bukhari Muslim itu? Kenapa tidak pernah buka syarah kitab Bukhari terbaik Fathul Bari, syarah Sahih Muslim terbaik punya Imam Nawawi? Kenapa itu tidak pernah dibuka? Yaudah deh, boleh setengah jam lagi nggak? Berapa persen suaranya? Kalau 50% ke bawah nggak mau saya. Kita kan negara demokrasi, Pak. Suara terbanyak. Mau gimana, Pak, Bu? Oh ya, oke, kalau mau lanjut oke, silakan. Bismillah. Ya, Anda jual, saya borong. Nih, sekarang kitab syarah terbaik. Sekarang referensinya kita ambil dari kitab syarah terbaik. Ya, kitab syarah terbaik Bukhari Muslim. Syarah Bukhari, Sahih Bukhari maksudnya, itu namanya Fathul Bari. Karya ulama tiada tanding dalam keilmuannya, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Yang kedua, syarah Muslim terbaik. Jadi Bukhari Muslim nih, apalah kita bicarakan yang bawah-bawahnya lagi. Kalau yang atasnya saja sudah begitu, bawahnya mesti ngikut.
Hadirin, kita nggak buka yang Abu Daud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah, apalagi kitab yang lainnya itu seperti Baihaqi, seperti Hakim, Daroqutni, Ibnu Syahan, Ibnu Ja'ad, kemudian juga Imam Tabrani, kemudian Imam Ibnu Abi Syaibah, kemudian Musnad Ahmad. Kita buka dari yang terbaik ini, yaitu Syarah Bukhari dan Muslim. Syarah Muslimnya ditulis oleh Imam Nawawi. Karya Imam Nawawi. Baik. Nah, kita buka sekarang. Apa sih kata kitab-kitab terbaik ini, kitab hadis tentang bid'ah itu? Selama ini kok kita nggak pernah membuka-buka kitab ini. Kayaknya kok bid'ah dari ulama-ulama sekarang aja. Udah nggak ada contoh Nabi, itu gampang. Hadirin, satu ketika imam dari kelompok ulama pertama mau ngimami witir. Yuk kita witir Bapak Ibu, subakum witir 3 rakaat langsung. Saya tanya, Ustadz, itu ada dalilnya contoh Nabi sebelum Nabi sholat witir bilang 3 rakaat gitu, ada gitu? Oh enggak, kalau ini beda. Ya emang beda terus sih. Pemahaman yang tidak diambil dari salafus soleh rapuh. Makanya gaungnya sangat kuat, ini aneh bin ajaib. Sehingga orang udah puasa Rajab betul-betul pada buka puasa Rajab kemarin. La haula wala quwata. Ini kalau ada waktu lagi kita akan buka yang Rajabnya, Pak. Ya supaya antum lebih tenang, Pak. Referensi kita komplit dari ulama ini. Bukan dari saya, dari ulama. Baik, kita buka yang Syarah Bukhari, namanya Fathul Bari. Segera saja. Fathul Bari dulu, Syarah Bukhari sebagai kitab hadis terbaik. Ini kitabnya. Ya, kita buka jati dirinya dulu. Jati diri kitabnya namanya Fathul Bari. Tuh. Karya Imam Ahmad bin Ali bin Hajar Abul Fadl Al-Asqalani Asy-Syafi'i. Namanya terkenalnya Ibnu Hajar. Baik, kita buka. Apa kata beliau tentang bid'ah sesat itu? Nih, sudah ada. Kata beliau, pada jilid ke-6, ini jilidnya jilid ke-6 halaman 292. Ya, ada tuh jilid ke-6 halaman 292. Kita besarkan dulu. Hadirin, beliau sedang menjelaskan daripada kata-kata bid'ah. Karena ada dalam hadis Bukhari, Umar bin Khattab berkata, "Ni'mal bid'ah." Beliau sedang menjelaskan bid'ah itu apa. Nih, wal bid'atu. Ini kata Imam Ibnu Hajar yang hafal 1 juta hadis. Bid'ah itu asluha pada dasarnya ma uhdisa ala ghair misalin sabik. Bid'ah adalah sesuatu yang dikerjakan, yang diadakan tanpa ada contoh terdahulu. Itu menurut bahasanya begitu. Bid'ah sesuatu yang nggak ada contoh terdahulu. Wa tutlaqu fi syar'i, dan apabila diucapkan secara mutlak dalam masalah agama, fi muqabilis sunnah, yaitu sesuatu yang berlawanan dengan as-sunnah. Bid'ah, sunnah lawannya. Hitam lawannya apa? Putih. Kalau mati lawannya hidup, sehat lawannya sakit. Kalau bid'ah lawannya sunnah. Asalnya begitu. Fatakun mazmumah, maka bid'ah itu jadi sesat. Dibacanya cuma sampai sini rupanya. Tuh, Imam Ibnu Hajar Asqalani berkata, bid'ah semua sesat itu, dan bid'ah adalah mazmumah, tercela. Ini berarti tidak amanah orang yang menerjemah cuma sampai sini saja. Bayangin kalau Al-Quran diterjemah la taqrabus shalah, padahal ayatnya wa antum sukara, jangan kalian mendekati sholat dalam keadaan mabuk. Dibaca la taqrabus shalah, enggak usah sholat, tuh ada ayatnya. La haula wala quwwata. Jangan disortir, jangan dipotong-potong, baca semuanya. Wat tahqiq, yang sebenarnya adalah kata Imam Ibnu Hajar, annaha, haknya itu kembali kepada dhamir, ya, personal pronoun yang kembali kepada bid'ah. Annaha, sesungguhnya bid'ah itu ingkanat mimma tandariju, kalau dia sesuatu yang berada tahta mustahsin, sesuatu yang berada di bawah koridor perkara yang baik fi syar'i, menurut agama.
Bid'ah itu sesuatu yang diadakan, tetapi kalau dia berada pada koridor agama, ini persis kayak Imam Syafi'i tadi, yaitu tidak bertentangan dengan Quran dan Sunnah, fahiyah hasanah. Maka kalau bid'ah itu tidak bertentangan, dia adalah baik. Nih, yang benernya pemahaman bid'ah begini. Wa in kana mimma tandariju, dan kalau bid'ah hanya itu ada tahta mustaqbah, dari perkara yang buruk fi syar'i, menurut agama, artinya bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, fahiyah mustaqbahah, maka itu bid'ah yang qabih, bid'ah yang buruk, bid'ah yang sesat. Tapi ini nggak dibuka-buka nih penjelasannya. Dah, yang kedua, Imam Nawawi. Hadirin, kita buka tadi sudah Sahih Bukhari-nya, sekarang kita buka adalah nih Sahih Muslim, Syarah Nawawi ala Muslim. Ya, ini kitabnya hampir ada 9 sampai 11 jilid. Kitab-kitab ini aslinya ada di rumah kami, alhamdulillah. Ini adalah kitab yang dari Maktabah Syamilah, dari perpustakaan digitalnya. Karena untuk memudahkan, kalau kita bawa kitab aslinya Pak, mesti bawa berapa kitab itu. Ini kita bawa satu laptop saja sudah cukup. Baik, sekarang kita buka nih, apa kata Imam Nawawi tentang bid'ah itu sendiri. Nah, ini sudah ada. Ini kitabnya Imam Nawawi yang tadi saya katakan ulama paling berkah ilmunya, ulama paling meninggal paling muda, belum sempat menikah, tapi ilmunya dipakai setiap masjid, mau warnanya merah, hijau, kuning, masjid itu mesti memakai kitab Imam Nawawi. Diajarkanlah Riyadhus Shalihin dan yang lain-lainnya. Nah, hadirin, kita buka nih kata Imam Nawawi. Beliau sedang menjelaskan sabda Nabi, yaitu wa kullu bid'atin dolalah. Imam Nawawi berkata, qauluhu sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa kullu bid'atin dolalah. Apa kata Imam Nawawi? Kata beliau, hada amun maksus. Hadis semua bid'ah itu adalah umum, ya, universal, tetapi limited, maksus, terjangkau. Tidak semua bid'ah. Ya. Hadirin, kata beliau, bid'ah itu kalimat hadis kata Nabi semua bid'ah sesat itu adalah umum tetapi limited, terjangkau, tidak semua bid'ah. Wal muradu, yang dimaksudkan oleh hadis tadi adalah ghalibul bid'ah, yaitu bid'ah kebanyakan yang terjadi pada masa itu. Bid'ah Jabbariyah, bid'ah Qadariyah, itu sudah ada zaman Nabi. Bid'ah Khawarij, orang yang menganggap umat Islam berbuat dosa besar langsung murtad, itu bid'ah Khawarij namanya. Contohnya orang yang membunuh Ali bin Abi Thalib, itu orang Khawarij yang bernama Ibnu Muljam. Ataupun bid'ah Syiah yang tadi sudah kita inikan, ataupun bid'ah seperti Ahmadiyah yang tadi sudah kita contohkan. Qala ahlul lughah, kata Imam Nawawi, para ulama ahli bahasa berkata, bid'ah adalah kullu syai'in umila, yaitu secara definisi bahasanya, bid'ah adalah sesuatu yang dikerjakan ala ghair misalin sabik, yang enggak ada contoh terdahulu. Kemudian kata Imam Nawawi, qala ulama, para ulama berkata, al bid'atu khamsa aksam. Karena bid'ah bukan hukum, maka ia terbagi menjadi hukum yang 5. Nah, kalau ada yang bilang, itu hukumnya bid'ah, berarti orang ini tidak pernah mengaji usul fikih. Karena hukum itu cuma 5. Wajib, sunnah, makruh, jaiz, dan haram. Bid'ah bukan hukum. Hukumnya bid'ah, nggak ada tuh. Karena bid'ah bukan hukum, maka diikutkan kepada hukum yang 5. Yaitu pertama, kata Imam Nawawi, bid'ah wajib. Oh, bid'ah ada yang wajib rupanya. Mandubah, bid'ah yang sunnah. Muharramah, bid'ah yang haram. Makruhah, bid'ah yang makruh. Wa mubahah, bid'ah yang mubah, yang boleh-boleh saja. Contoh bid'ah yang wajib adalah nazmul adillatil mutakallimin, mengumpulkan dalil-dalil ilmu agama yang nggak pernah dikumpulkan oleh Rasul, nggak ada contoh Nabi, tapi dikumpulkan seperti kodifikasi Al-Quran. Itu hukumnya wajib, karena kalau kita tidak berusaha itu, orang Islam yang setelah kita tidak akan mengetahui akan dalil-dalil agama. Kemudian yang sunnah, diantaranya kata beliau, tasnif kutubul ilmi, yaitu mencetak dan menulis daripada, yaitu kitab-kitab agama, ya, kitab tafsir, hadis, itu nggak ada zaman Nabi, itu bid'ah tapi baik, itu yang dianjurkan.
Wabinaul madaris, adanya pesantren-pesantren, adanya tempat-tempat belajar agama yang pakai gelar segala untuk supaya membandingi daripada orang-orang ahli dunia. Makanya pelajaran agama ada yang namanya SAG, ada yang LC, ada yang MA, ada yang BA, ada yang PhD juga, begitu kan? Yang daripada bid'ah yang mubah, yang boleh-boleh saja, contohnya kata Imam Nawawi, at-tabassut fi alwanil at'imah, berenak-enak dalam segi makanan, pakaian, kendaraan, itu bid'ah, tapi dalam hukum koridor yang boleh. Wal haram wal makruh zahiron, sedangkan bid'ah yang haram dan makruh sudah kita jelaskan tadi, seperti bid'ahnya orang-orang yang menyatakan Quran ada makhluk, kemudian Nabi Muhammad bukan nabi terakhir, para sahabat kafir, itu yang haram dan seperti yang makruh juga. Nah, Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, jadi kalau ilmu kita pelajari dari para ulama, hasilnya seperti ini. Saya cuma terjemah saja. Kesimpulan, tidak layak umat Islam kalau tidak mengkaji semua ilmu saling menyalahkan. Kalau ilmunya tidak sampai ke sana, karena memang kita belum ada penentu ini, Pak. Kita ini nggak bisa ditentukan oleh satu orang, satu kelompok seperti MUI, Majelis Ulama Indonesia, Majelis Ulama Saudi, dari mana? Mereka pun orang-orang tidak maksum. Artinya, kesimpulannya, dalam masalah ini janganlah saling menyalahkan. Kalau Anda sudah belajar semua kitab, ada orang Islam yang tahlilan, mesti Anda tidak menyalahkan dan tidak menuduh bid'ah. Tapi saya tidak tahlilan. Itu sifat elegannya begitu. Kesimpulannya, tidak layak untuk saling menyalahkan, karena apa yang terjadi di Indonesia, semua ada sandaran dalil-dalilnya dari para ulama. Ini kalau saya cerita lagi makin panjang lagi nanti, Pak. Karena ide-ide itu masih makin ada di sini. Contoh, masih boleh, Pak? Tadi bilang setengah jam kan? Berarti masih ada 20 menit nih. Contoh, Anda kalau menghukumi sesuatu dari luarnya saja, casingnya saja, tanpa masuk ke dalamnya, tanpa mempelajari apa yang kami buktikan pada kelompok ulama kedua, pasti picik dan jamaah Anda yang awam sangat strik, sangat apa nantinya? Sangat tidak beradab sehingga berkata kepada ulama yang cuma pakai tasbih, bid'ah, masuk neraka. Karena nggak ada contoh Nabi. Hadirin, orang-orang di Bantul, orang-orang di Jogja, ada adat mereka, atau orang-orang di sampir pantai selatan, itu ada adat mereka yang mereka melemparkan kepala kerbau ke lautan. Kalau Anda cuma melihat sambil berjalan, nggak ada contoh Nabi, bid'ah, syirik bahkan itu. Hati-hati. Mbok ya tanya dulu, Pak, niki opo ya Pak? Kalau tadi tahu nih Pak, apa maksudnya? Tujuannya apa? Kalau jawabannya, gini deh, kami ini para nelayan, kami bersyukur ya kepada Nyi Roro Kidul. Makanya kami lemparkan kepala kerbau 5 biji. Itu baru bid'ah, syirik. Ya, dalilnya banyak Quran dan hadisnya tentang kesyirikan. Tapi kalau jawaban yang kedua, gini loh deh, kami para nelayan, dari saya muda sampai sekarang anak-anak kami bahkan ada yang sukses S1-nya, S2-nya dengan cuma dari nelayan. Kami kumpulin uang seluruh nelayan sekampung ini, dapatlah sampai sekian puluh juta, kami beli 5 kerbau. Kita potong bismillah, dagingnya kita bagikan kepada fakir miskin, kemudian kepalanya kita sodakohkan sama ikan-ikan di lautan. Give and take. Do you understand what it means? Okay. Give and take lah, kita sudah ya, give and take, kita sudah ngambil dari mereka, kita kasih sekarang. Kira-kira kalau kepala kerbau dimakan nggak? Bangkai kepala kerbau, orang hanyut aja dimakan, nama hiu. Hadirin, jadi ini adalah namanya sodakoh laut kepada para binatang di laut. Salah di mana? Hadis Sahih Bukhari. Saya bilang, Pak, itu hadisnya Sahih Bukhari. Setiap sodakoh kepada manusia atau makhluk hidup yang punya nyawa, itu sodakoh. Jadi tidak bid'ah itu. Gitu, jadi masuk ke dalam. Jangan dilihat dari casingnya. Tanya dalilnya seperti ini. Tapi sayangnya hadirin, ya, ucapan saya, kesimpulan saya adalah tidak boleh menyalahkan dan tetap berjalan masing-masing, karena ya kita nggak tahu kebenaran yang hakikinya. Semua ini sudah menjadi perbedaan pendapat umat Islam. Yang terbaik kita tahan diri untuk ukhuwah Islamiyah. Kemudian jadi nggak layak. Makanya di Indonesia saya bingung, Pak. Jangankan masalah tahlilan, kunut aja yang hadisnya Sahih Bukhari, saya buka di YouTube-nya Ustadz Y,
Ustadz ya apa? Ustadz Fulan, kunut itu bid'ah. Saya bilang Masya Allah, untuk memahami kunut aja bid'ah, gimana tahlilan dan maulidan? La haula wala quwata. Kunut itu bukan bid'ah. Dua ulama salafus saleh kunutan, Imam Syafi'i dan Imam Maliki. Dua ulama lagi tidak kunut, Imam Hambali dan Imam Hanafi. Silakan masing-masing jalan. Yang kunut betul, yang nggak kunut betul juga. Yang salah yang nggak sholat subuh. Sepakat nggak? Harusnya begitu. Ini masalah kunut saja keras banget sampai mengklaim bid'ah dan memerintahkan jamaahnya untuk tidak kunutan kalau imamnya kunut. Saya katakan la haula wala quwata illa billah. Ambillah dari ilmu dari ustadz-ustadz yang hatinya dingin, yang betul-betul dalam ilmunya, yang mengerti seluk-beluk tentang masalah, yang membawa kesejukan untuk ukhuwah Islamiyah. Hadirin, saya pun setelah mengajarkan kayak gini melihat orang yang apa nggak tahlil, nggak apa-apa, memang itu pendapat Anda, saling menghormati. Kalau nggak diambil kesimpulan kayak begini, cakar-cakaran terus umat Islam sampai kapan? Hadirin, baik, kapan waktunya kita bisa bertanya? Tepat waktunya nanti ketika Imam Mahdi sudah dibaiat. Kalau Imam Mahdi sudah dibaiat, barulah kita tanya, wahai Imam Mahdi, tahlilan boleh tidak? Pukul beduk boleh enggak? Peringatan maulidan boleh tidak? Kunutan enggak subuh kita? Baru kita tanya Imam Mahdi. Sabar sedikit, insya Allah bentar lagi Imam Mahdi datang nih Pak. Semoga Allah berikan kebaikan kepada kita. Dan enggak usah ada tanya jawab, saya rasa sudah jelas sekali karena waktu sudah makin ini. Bapak Ibu belum makan siang juga. Ya, setiap tubuh kita pun ada haknya. Ini yang dapat saya sampaikan, pasti kekurangannya ada dan saya beristighfar kepada Allah Ta'ala. Mohon maaf daripada Bapak Ibu sekalian. Semoga senantiasa Allah Ta'ala berikan semangat kita untuk mengkaji ilmu dari para ulama-ulama kita secara menyeluruh, tidak satu-satu porsi saja, tidak satu-satu kelompok saja. Ini saja yang dapat kami sampaikan. Al-afu minkum, hadanallahu ikum ajma'in. Kita tutup dengan kifarah majelis. Subhanakallahumma bihamdik, syahadu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.